Yuk. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kita berbagai pertemuan yang tempat awal wilayah pembukaan. Pertemuan tempat dengan tema pertobatan ekologis. Dalam beberapa dan beberapa kelompok kita doakan doa pembukaan. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas, sehingga kami boleh beraktivitas hingga hari ini dan dapat berkumpul bersama saudara-saudara di tempat kami. Bapa, saat ini kami hendak belajar lagi dalam kegiatan berkeluarga di pertemuan ini. Mohon berkat-Mu dalam hidup kami. Dapat berubah kepada Islam melalui modul bulan keluarga ini. Mohon berkat pula untuk segenap peralatan yang akan kami gunakan, sehingga semuanya benar-benar menjadi perpanjangan tangan-Mu. Secara khusus kami mohon berkat-Mu untuk segala koordinasi kali ini dapat bergabung dalam pertemuan ini karena tugas maupun kondisi kesehatan. Sertai kami sepanjang pertemuan terakhir bulan keluarga 2023, sehingga segenap pikiran dan akal budi kami senantiasa tercurah untuk memuliakan nama melalui pertobatan kami dalam kita. Pada ini kami sampaikan dengan pada Kristus ulang kali yang bersama kita dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Penjelasan tema pertobatan ekologis yang menjadi tema bulan keluarga. Bahasa khas dari pidato yang mengajak umat bakalan menjadi negara. Pertama, adanya kegiatan ekologis lingkungan hidup di mana manusia memiliki andil yang nyata terhadap kerusakan lingkungan hidup karena adanya dorongan rasa berkuasa atas alam sehingga mengeksploitasi lingkungan hidup ajakan Paus Fransiskus terhadap umat manusia perbaiki perilaku dan merawat alam semesta. Pertobatan terhadap perilaku terutama lingkungan hidup harus dimulai dari diri sendiri. Dalam hal ini kita Katolik di Jakarta mendorong memiliki kesadaran dan
Kita percaya bahwa gereja Katolik mempunyai daya, kekuatan untuk memulai gerakan merawat dan mengupayakan gerakan ini sehingga menjadi tempat tinggal utama kita semua. Bagaimana manusia sampai pada pertobatan? Gereja Katolik memandang bahwa yang percaya terus menerus mengusahakan Tuhan Yesus Kristus untuk para murid yang hidup pada masa Yesus, tetapi juga orang Katolik pada masa ini. Seruan perbuatan ini pertama-tama pada perbuatan batin sebagai landasan untuk membangun tindakan perbuatan yang jujur dan berbuat. Dalam hal ini kita yang sudah mengalami perbuatan batin akan membawa kita pada kerinduan dan kepuasan untuk mengubah perilaku jalan yang bisa. Mengingat segala kelemahannya, manusia memerlukan bantuan Allah untuk bertobat. Gereja Katolik meyakini bahwa pertobatan pertama-tama adalah karya rahmat Allah yang membalikkan hati manusia dari semula jauh menjadi mendekat kepada Allah. Rahmat Allah sendiri ada melalui Roh Kudus. Dialah penolong yang membantu manusia untuk melihat dosa-dosa, memberi rahmat dan salam dan pertobatan ke dalam manusia. Dengan kata lain, kesadaran akan dosa-dosa menjadi hal yang mutlak perlu untuk pertobatan. Kesadaran ini menemukan kerendahan hati untuk mengakui perbuatan yang salah atau dosa. Dari kesadaran itu menjelaskan kesalahan itu dapat melakukan perbuatan dosa karena dampak dari perbuatan dosa tidak hanya menyebabkan orang bersalah, tapi juga menyebabkan kita masuk dalam aktivitas yang pertama. Setelah bersama-sama melakukan refleksi pribadi dan membangun niat dari minggu pertama sampai minggu ketiga, ini tempat ini saatnya melakukan aksi nyata, langkah-langkah untuk memulai pertobatan ekologis dari diri sendiri. Game refleksi perilaku tak ramah lingkungan. Tujuan permainan ini untuk menyadarkan kebiasaan kita yang tidak ramah lingkungan, misalnya penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah sembarangan, pemakaian bahan bakar, air dan listrik yang kurang bersih dan sebagainya. Gimana? Jalan serta Yesus tanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Tidak ramah lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Ya contohnya sampah apa? Tidak harus contohnya. Enggak. Contohnya Yang terlalu peduli. Bisa diterima? Bisa diterima jawabannya? sah. Oke, lanjut. Lanjut. Apa-apa kalau Setiap hari jalan serta Yesus serta
Yesus namanya. Jalan serta Yesus, setiap hari. Jalan serta Yesus. Tidak ramah lingkungan. Contoh perbuatan yang tidak Perilaku yang tidak ramah lingkungan. Sebutkan satu aja. Saya mengebar-gebar kendaraan. Ayo. Apa? Polusi. Apa? Salah. Lingkungan. Ayo. Banyak kegiatan. Sering kita lakukan secara tidak sadar. Perbuatan buruk. Perbuatan yang tidak ramah lingkungan. Perbuatan tercela. Kalau membakar sampah. Udah tadi. membakar sampah. Membakar. Polusi Bisa ya. diterima? Ya, bisa. Ah. Oke, kita lanjut. Lanjut. Serta Yesus namanya. Harus cepat biar seru, cepat. Ya, silakan. Harus cepat. Setiap hari. Nah, dia tadi lama-lama itu. Apa ya? Salah. Membuang tempat minum di jalanan, di tengah jalan. Bisa diterima? Sebenarnya sembarangan ya. Iya. Contohnya itu. Contoh. Oke, kita lanjut. Ya. Namanya. Jalan serta Yesus. Belum nyampe udah sekali-sekali jangan diterima Pak. Biarpun sama istrinya. Udah diterima dengan boros. Oke, penggunaan air dengan boros bisa diterima? Ah. Oke, kita lanjut. Harus cepat biar seru. Kalau saya lama-lama ya. Setiap hari. Jalan serta. Ayo, Bang. Buang limbah-limbah sembarangan. Bisa diterima? Keringetan. Lanjut lagi. Lanjut. Yesus, serta Yesus namanya. Menebang pohon secara sembarangan. Banjir. Bisa diterima? Sah. Dilanjut lagi. Mulai tahu ya. Mulai tahu Mas. Setiap hari. Lama itu kapok. Kan jangan lama-lamain. Apa Ayo, contohnya? nah. Banyak kan? Tidak membuang-buang air. Ya, Ya. matiin. Udah tadi. Tadi udah. Udah. Membuang listrik. Mematikan. Udah mematikan. Lampu. Apa yang jelas? Lain lampu siang hari gitu bicara. Kayak Tidak kamu membawa tiap hari. listrik. Pemborosan listrik. Ya. Udah. Oke, bisa diterima? Silakan. Lanjut lagi. Menggunakan sumber daya dengan bijak. Sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam dengan bijak, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Tadi yang nggak baik, yang nggak baik. Yang kebalik, yang kebalikan. kebalikannya. Udah menggunakan sumber daya dengan berlebihan berarti. Ya, betul. Oke, sekarang lagi dilanjut. Setiap hari. Belum mati. Apa? Pas. Pas. Penggunaan plastik. Yang sudah dipakai. Wes. Plastik.
Oke, udah. Ya. Aktivitas yang kedua. Yuk bersama kita bisa. Yuk. Tujuan melakukan aksi nyata atau tindakan yang peduli lingkungan hidup sebagai wujud pengobatan ekologis, karena melalui pengobatan ekologis dari diri sendiri, keluarga dan umat lingkungan, kita dapat membuat perubahan dan berkontribusi dalam upaya menjaga dan menjadikan lingkungan hidup yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yakni melalui satu, aksi nyata atau tindakan yang dilakukan oleh keluarga di rumah masing-masing. Sebanyak dua aksi yang akan dilakukan secara konsisten terus-menerus. Yang kedua, aksi nyata atau tindakan bersama umat lingkungan. Sebanyak dua aksi yang akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Berarti dua ini. Dua-duanya. Dua-duanya dan satunya dua. Cara bertindak, yuk rencanakan aksi nyata atau tindakan yang dilakukan keluarga di rumah masing-masing. Tentukan aksi nyata atau tindakan dari yang kecil yang dapat dilakukan tidak hanya saat bulan keluarga, namun akan menjadi kebiasaan dari seterusnya. Diskusikan secara bersama dengan anggota keluarga di rumah. Tuliskan rencana aksi nyata minimal 2 aksi dan mulailah sesegera mungkin. Boleh bikin foto atau video ringkas, upload di sosial media, dan jangan lupa tag Instagram OKK untuk menjadi inspirasi umat lain. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus pada Timothy Roma bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan membacakan bergantian. Untuk ayat banjir, ibu-ibu dan benar oleh bapak-bapak. Mari. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan, termasuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Syukur kepada Allah. Makna kitab suci. Menggambarkan bahwa seluruh ciptaan merasakan penderitaan akibat dosa dan kerusakan yang disebabkan manusia. Dalam perspektif historis sakramental, alam semesta tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang fisik, tetapi juga sebagai entitas yang mengalami akibat langsung dari setiap tindakan manusia. Kesadaran akan penderitaan ini mendorong umat beriman untuk merenungkan bagaimana tindakan kita berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Kesadaran ini pada akhirnya berbuat pada ajaran manusia untuk bertobat dari perilaku yang merusak alam. Pertobatan ekologis menjadi bagian dari partisipasi kita sebagai umat beriman dalam rencana penyelamatan alam yang lebih besar, di mana kita dipanggil untuk berperan aktif dalam proses pemulihan alam semesta. Pertobatan ekologis mencakup perubahan sikap dan tindakan yang lebih bertanggung jawab
terhadap alam sebagai wujud kasih pada Sang Pencipta. Gagasan dalam Roma 8 ayat 19 sampai 21 mengajak kita sebagai umat beriman untuk terlibat dalam proses penyembuhan lingkungan dengan memahami bahwa seluruh ciptaan merindukan pembebasan dari kebinasaan. Umat beriman dipanggil untuk bertindak secara konkret dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini mencakup upaya-upaya nyata melalui konservasi sumber daya alam, pengurangan limbah, dan tindakan lain secara kreatif yang mendukung keberlanjutan ekosistem seluruh alam semesta. Edukasi berbagi. Mari luangkan waktu sejenak untuk memeriksa bagi kita, melihat kembali apa saja catatan kita dalam keseharian yang telah tidak ramah terhadap lingkungan hidup kita, hidup masyarakat kita, dan kita akan melakukan pengobatan ekologis secara diri. Kita diajak untuk merenungkan kembali atau melihat kembali kegiatan kita dalam keseharian kita yang telah bertindak tidak ramah terhadap lingkungan hidup kita. Jika kita mencintai Allah, takkan kita dijerat lainnya. Jika kita menjagai Allah, kita pun hidup dalam sejahtera. Tuhan telah menciptakan alam untuk mencukupi hidup kita. Tuhan tanam cinta pada alam untuk menyejukkan hidup kita. Jika kita mencintai Allah, takkan kita dicelakainya. Jika kita menjagai Allah, kita pun hidup dalam sejahtera. Musik. Jadi kita lanjutkan dengan doa bulan Ramadan. Mari. Yesus, Maria, Yesus teladan Ketaatan pada kehendak Bapa, Sang Pencipta alam semesta, untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya, agar segala sesuatunya kembali baik adanya. Yesus yang diutus Bapa dunia untuk hidup dan tinggal di antara manusia, bantulah keluarga kami menyadari keputusan darinya,
mendidik dan merawat putranya. Bimbinglah kami untuk menjadi rekan sekerja Bapa, agar kami mampu merawat lingkungan sekitar kami tinggal sebagai gerakan bersama. Santo Yusuf yang dipilih Bapa untuk melindungi Yesus dan Maria, sertailah kami dalam mewujudkan pertobatan ekologis dan menjaga bumi sebagai rumah bersama, agar menjadi tempat yang nyaman bagi kami dan generasi muda selanjutnya. Semoga segala daya upaya dan pengalaman bersama keluarga Kau terima sebagai persembahan hidup kami yang terbaik dan tersilih atas segala dosa, agar kami layak menyambut hari raya kelahiran Yesus Sang Putra secara piala Tuhan dan mengantar kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, Kami bersyukur pemanggilan keluarga kami berempat sudah terlaksana dengan baik. Kami juga bersyukur dan menyadari karunia-Mu melalui alam raya ciptaan-Mu yang begitu luas dan megah. Bapa, kami juga mohon ampun jika selama ini kami kurang Bersyukur atas anugerah kekayaan bumi dan isinya. Ampuni kami yang sering egois, hanya memikirkan kepentingan pribadi dan berdampak merusak alam sekitar kami. Bantu kami dalam masa Advent 2025 ini dan seterusnya menjadi pribadi yang semakin ramah dan peduli terhadap alam ciptaan-Mu. Kami ingin mewujudkan perawatan kami bersama saudara di lingkungan melalui kegiatan yang sudah kami rencanakan. Semoga rencana kami berkenan dan sebagai siri perbuatan ekologis kami. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan melalui perkataan Tuhan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Cornelius, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alam raya karya Bapa bagi manusia, semoga dan berkata sungguh serta karya iman seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya membebaskan kita, wafat bagi kita, namun bangkit pula hingga seluruh bangsa memuji padanya.